Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, amalan saleh yang diterima dan hati yang mudah luluh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan al-madkhal ila al-fiqh al-islami, pembuka atau pintu untuk masuk pada fikih Islam. Kenapa? Karena kita harus mengetahui dahulu gambaran atau aturan mainnya para ulama fikih sebelum kita masuk ke dunia fikih. Kalau kita mau belajar kedokteran, kita harus tahu dulu aturan main para ahli medis dan kedokteran. Kita mau masuk ke dunia IT, kita pun harus tahu aturan mereka, sistem mereka, bagaimana cara mendapatkan ilmu di kalangan mereka, metode yang paling baik, dan seterusnya. Sama dalam masalah agama, lebih-lebih lagi harus kita mengetahui sistem aturan main mereka para ulama fikih. Dalam belajar fikih yang pertama itu kita harus mengetahui mabadi al-asyarah dalam masalah ilmu fikih ataupun selainnya. Jadi di sini dikatakan an-nazim inna mabadi kulli fannin 'asyarah al-hadd wal mawdu' thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukm syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Sejatinya pembuka ilmu itu ada 10. Yang pertama al-hadd. Al-hadd itu adalah definisi. Yang kedua mawdu', pembahasannya. Yang ketiga thamarah, buahnya. Kemudian yang keempat fadluhu, keutamannya. Wa nisbatun, dan nisbah ilmu ini. Wal wadi'u, siapa yang meletakkannya. Wal ismu, dan nama lain dari ini, ilmunya ilmu fikih saja atau bagaimana. Wal istimdadu, dan dia diambil dari mana. Wa hukmu syari', hukum syariat dalam mempelajari ilmu ini. Wa masail, dan isinya apa saja. Dan siapa yang mendapatkan semua pembahasan 10 ini, maka dia sudah mendapatkan kemuliaan, ya. Maka kita katakan al-haddu hadduhu, ta'rifnya, definisi ilmu fikih itu sendiri disebutkan oleh al-Imam As-Subki. Dia adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Al-amaliyah, tentang hukum syar'i yang terkait dengan amalan, ya, bukan keyakinan. Jadi teman-teman semua, kita fokus kepada ilmu fikih di sini, ilmu tentang masalah amal hukum fikih, bukan masalah amalan-amalan yang terkait dengan masalah akidah atau i'tiqad, keyakinan seseorang. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang dia diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi secara umum fikih itu adalah hukum-hukum syar'i yang berbicara masalah amalan-amalan. Amalan kita sholat, kita zakat, kita jual beli, kita hukum nikah, masalah kriminalitas dan lain-lain, itu semua diatur dalam masalah diatur dalam fikih. Kemudian kita juga mendapat di sini diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka dalil-dalil fikih itu berbeda dengan dalil-dalil usul fikih. Dalil fikih itu sifatnya terperinci. Misalkan Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau tidak dibaca Al-Fatihah. Maka ini dalil secara umum tentang tidak sahnya seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka kita katakan itu perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Fikih dalilnya lebih terperinci, sedangkan usul fikih dalilnya umum. Wa mawdu'uhu, dan pembahasannya adalah af'alul mukallafin, yaitu yang menjadi amalannya para mukallaf. Mukallaf itu adalah muslim yang dia baligh berakal. Muslim baligh berakal. Maka semua amalan-amalan rutinitas dari seorang muslim baligh berakal, orang-orang yang dia mukallaf, maka mereka ini dikaji pembahasannya semuanya di fikih, ya. Yang ketiga, samaratuhu, faidahnya.
maka kita katakan faidahnya imtithal awamirillahi wa ijtinabun nawahi. Maka faidah kita belajar fikih apa? Kita mempelajari fikih untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya. Dan itu merupakan hakikat takwa. Kita bertakwa kepada Allah, kita mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Kita mengamalkan yang kita mendapatkan ilmunya dan kita tinggalkan semua yang kita masih belum mengetahui ilmunya. Itu yang dikatakan dibahas atau kaidah dari fikih. Fadluhu, keutamaannya. Banyak sekali keutamaan fikih. Di antara keutamaan fikih itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala bahwasanya keutamaan ilmu itu tergantung keutamaan faidahnya, samarahnya, buahnya. Maka beliau mengatakan a'zam dalil ala fadilati syai' an-nazar ila samaratihi. Dalil yang paling besar untuk melihat suatu keutamaan ilmu itu melihat dengan keutamaan fadilahnya, keutamaannya. Maka dilihat keutamaan dari samarahnya, buahnya, hasilnya. Sedangkan beliau mengatakan barang siapa ta'ammal, yang memperhatikan, yang melihat samarah, mempelajari fikih, buah dari mempelajari fikih, maka dia akan melihat bahwasanya fikih itu termasuk ilmu yang paling mulia. Nah, kenapa kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ketika kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya, yaitu agar kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu tidak bisa dengan hanya sekedar ucapan, tetapi kita harus realisasikan dengan amalan anggota tubuh, amalan lisan, amalan hati. Maka itu semua adalah konsekuensi dari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan erat dengan fikih, berkaitan erat dengan hukum syar'i. Ketika seseorang dia mengatakan saya beriman, saya bertauhid, maka dia harus menjalankan hukum syar'i, karena yang memerintahkan untuk menjalankan hukum syar'i adalah Allah. Maka kalau dia tidak mengetahui hukum fikih, dia tidak akan bisa menjalankan hukum syar'i dengan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya maka ini keutamaan kita mempelajari ilmu fikih untuk kita mengetahui bagaimana kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bermuamalah dalam masalah jual beli, dalam masalah pernikahan, dalam masalah hubungan sesama manusia, kita harus mempelajari hukumnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nisbatuhu. Nisbah ini dinisbahkan kepada ilmu syar'i, bukan ilmu selain ilmu syar'i. Ini fikih adalah ilmu syar'i, bukan seperti ilmu kedokteran yang dia bukan termasuk ilmu syar'i, dia ilmu duniawi. Yang keenam, wadi'uhu, siapa yang membuat, yang mengatur masalah hukum fikih ini? Maka mereka adalah al-a'immah al-mujtahidun, para a'immah al-mujtahidun. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, memang semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menjadi corong dari tempat seorang bertanya masalah-masalah ilmu fikih itu adalah para ulama ahlul ijtihad, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dzikr, yaitu para ulama mujtahid, kalau kalian tidak tahu. Maka itu para a'immah mujtahidun, mereka orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk membuat aturan main dalam fikih ini, mengatur ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rambu-rambu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, kemudian yang mengatur dan menjalankannya para a'immah mujtahidun, diteruskan kepada orang-orang setelahnya. Wa awwalu man allafa fihi imla'an huwa al-Imam Zaid bin Ali bin Husain. Ya, imam yang pertama kali mengarang secara tertulis itu adalah Zaid bin Ali bin Husain bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Sedangkan yang pertama kali mengarang secara runut itu adalah murid beliau, yaitu al-Imam al-Mujtahid Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala. Jadi Imam Abu Hanifah itu seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dia bukan hanya pertama kali yang mengarang kitab fikih, tetapi dia juga termasuk rujukannya seluruh para ulama, seluruh para fuqaha setelahnya. Beliau Imam Asy-Syafi'i mengakui ini. Beliau mengatakan ya, kullul fuqaha, atau semua ulama fikih
iyalun ala Abi Hanifah, mereka semuanya kembali merujuk kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah berfikih. Maka kita lihat para ulama luar biasa ya. Para ulama itu mereka tidak saling fanatisme, tidak saling menghardik, tidak saling menjatuhkan, tidak saling debat kusir, tetapi mereka saling memuji satu sama lain. Mereka saling menghargai satu sama lain. Itulah para ulama. Berbeda dengan orang yang dia tidak punya ilmu, maka mereka akan saling fanatisme buta, kemudian ta'assub yang mereka masing-masing bangga dengan kelompoknya. Kita tidak seperti itu. Maka itulah yang diajarkan para ulama kita. Kemudian yang ketujuh, ismuhu, nama lain dari ilmu syariat yang kita pelajari ini. Apa saja ilmu ini? Ilmu ini dikenal dengan ilmu fikih, dikenal dengan ilmu halal wal haram, dikenal dengan ilmu ahkam syar'iyyah, ilmu hukum-hukum syar'i, dikenal juga dengan al-fiqhul asghar, fikih yang kecil ya, karena ada fikih kecil, ada fikih akbar. Fikih akbar itu adalah masalah akidah. Ada yang dikenal juga dengan furu'ud-din, yaitu cabang dalam agama. Jadi agama kita itu ada dua. Ada pembahasan-pembahasan yang dia disepakati, ada pembahasan-pembahasan yang dia diperselisihkan. Yang disepakati ini dikatakan juga dengan usuluddin, usul, pondasinya agama. Pondasi agama tidak boleh seorang muslim pun berselisih, tidak boleh seorang pun dari mereka berselisih. Ya, meskipun kita itu dikatakan terbelakang, dikatakan kuno, dikatakan aneh, dikatakan dan semisalnya, kita tidak boleh menyelisihi kesepakatan para ulama meskipun orang-orang tidak ridha dengan kita. Maka misalkan ada tetangga kita yang dia beragama non muslim, kemudian mengatakan, kenapa kalian tidak toleransi terhadap agama? Kita sesama agama toleransi. Maka kita katakan ini adalah masalah usuluddin, masalah fondasi agama. Maka meskipun mereka mencemooh kita, tidak ada dalam masalah ini basa-basi ya, tidak ada basa-basi dalam masalah ini, karena tidak boleh kita menyelisihi masalah usul. Berbeda dengan masalah furu', masalah ahkam fikih yang dia sifatnya dhanni, yang sifatnya dipersisikan para ulama ahlul ijtihad. Maka ini pembahasan yang sifatnya kita hendaknya mengikuti jalurnya para ulama, aturan mainnya para ulama, yaitu apa? Yaitu kita tidak saling membangun wala wal bara, loyal dan tidak loyal terhadap orang yang menyelisih kita, karena mereka para ulama itu memiliki pendapat yang berbeda, sehingga turunannya dari kalangan-kalangan pengikutnya pun sangat mungkin untuk berbeda. Kalau para ulama saja berbeda, maka orang-orang di bawahnya yang kurang ilmunya lebih-lebih lagi sangat mungkin terjadi perbedaan. Maka ini harus kita pahami bahwasanya fikih itu sifatnya masalah-masalah dhanni, masalah-masalah yang dalil-dalilnya itu memiliki kemungkinan ini, memiliki kemungkinan itu. Maka kita tidak boleh fanatisme memaksakan orang lain harus ikut pendapat kita, harus ikut madhab kita. Kita mempelajari madhab Imam Syafi'i ini karena tidak lain tidak bukan karena kita mengikuti jalurnya para ulama, dan itu sudah kita sebutkan kemarin. Kita akan tambah nanti setelah ini pembahasan masalah yang lebih mengerucut pembahasannya. Kemudian yang ke-8, istimdad. Dari mana ilmu ini kita ambil? Fikih ini dari mana? Apakah dari hanya sekedar ra'yu, yaitu akal-akalan dari para ulama, atau bagaimana? Maka mengambilnya tentu dari kitab dan sunnah, dari ijma' dan dari qiyas. Ya, dari 4 sumber pendalilan. 4 sumber pendalilan. Dalam syariat kita ada sumber pendalilan yang dia disepakati. Disepakati siapa? Oleh para ulama. Secara umum 4 sumber pendalilan ini disepakati oleh para ulama Islam, yaitu dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta ijma' dan qiyas. Maka dalil 4 ini tidak ada perselisihan secara umum ya. Tetapi ada sebagian minoritas dari kalangan Zahiriyah yang mereka itu mempermasalahkan masalah qiyas. Nah, itu kita tidak usah bahas karena itu adalah perselisihan yang tidak dianggap. Maka dalil secara umum untuk kita masuk ke fikih ini dari 4 ini. Meskipun di sana nanti ada dalil-dalil yang dia diperselisihkan dari kalangan mujtahidin, dari kalangan ulama-ulama ahlul ijtihad. Ya, itu banyak, yaitu ada sekitar hampir 15-an. Ya, dalil istihsan, dalil istishab, dalil qaul ahli Madinah, ya,
ijma'ul Madinah, kemudian yang lain-lain itu semuanya adalah dalil menurut para ulama. Masing-masing madhab memiliki sandaran yang terkadang berbeda satu sama lain. Kemudian yang ke-9, hukum syari' fihi. Apa hukum kita mempelajari fikih? Hukum fikih ini, mempelajari fikih, dia disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ada 3. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ada 3. Yang pertama adalah wajib ain, fardu ain. Fardu ain itu semua yang dia itu bisa berjalan keislaman seseorang, ya, tanpanya tidak bisa jalan keimanan atau keislaman seseorang. Ini sifatnya fardu ain, ya, fardu ain. Hukumnya wajib atas setiap muslim mempelajarinya. Tidak boleh seorang pun jahil terhadapnya, ya, tidak boleh seorang pun jahil terhadapnya. Nanti yang dikecualikan itu hanya orang-orang yang dia baru masuk Islam, yang jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Orang-orang yang dia itu seperti itu, nanti ada pengecualian. Dia tidak berdosa kalau dia tidak mampu. Mereka diberikan uzur, tetapi ada aturan mainnya dalam masalah ini. Tidak sedang kita bahas. Tetapi secara umum fardu ain itu adalah yang dia sahnya ibadah kita, sahnya muamalah kita, sahnya pernikahan kita. Yang mereka mau melakukan muamalah, yang mau melakukan pernikahan, wajib baginya mempelajari ilmunya, yaitu masalah syaratnya, untuk masalah rukun-rukunnya, ya, seperti kita mempelajari ilmu tentang toharah, ya, kita wajib mempelajari tentang apa saja yang bisa menjadikan seseorang suci dan yang bisa menjadikan seseorang tidak suci atau membatalkan toharahnya dia. Maka itu wajib bagi setiap muslim mempelajarinya. Yang kedua, yaitu di atasnya, yaitu di atas dari fardu ain yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah hukum-hukum yang dia sifatnya kalau sudah sebagian mengerjakannya yang sanggup, sebagian mukallaf yang sanggup mengerjakannya, itu dikerjakan oleh mereka, maka gugur dosa-dosa, gugur tuntutan dari syariat terhadap orang-orang sisanya, orang-orang yang tidak mengerjakannya. Itu fardu kifayah, ya. Jadi kita fardu kifayah ini orang yang dia sudah mengerjakan, sudah ada, seperti sholat jenazah, sudah ada yang mengerjakannya. Maka kalau sudah dianggap cukup, maka kita katakan yang lainnya gugur, karena itu sifatnya fardu kifayah. Maka kita mempelajari fardu kifayah ini itu juga menjadi urgen, karena dia tetap hukumnya fardu, tetap hukumnya wajib. Kapan kita katakan gugur? Ketika sudah ada yang mengerjakan. Maknanya kalau belum ada yang mengerjakan, maka setiap muslim yang dia mukallaf, yang dia mengetahui ilmunya, yang dia bisa melakukannya, maka dia wajib melakukannya, wajib mempelajarinya. Seperti kita misalkan tadi mempelajari ilmu tentang masalah mengatur atau mengurus jenazah, ya, mengurus jenazah, atau untuk masalah jual beli yang sifatnya tambahan dari hukum-hukum fardu ain yang di atas itu, maka itu hukumnya fardu kifayah. Ini patokannya sampai martabat fatwa, ya, sampai martabat fatwa. Martabat fatwa yang dimaksud adalah derajat seseorang bisa menukil hukum kepada orang lain dalam masalah-masalah ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i. Maka itu fardu kifayah. Adapun di atas itu, maka dia sifatnya sunnah, ya, di atas itu, yaitu di atas martabat fatwa, di atas derajatnya hukum yang kedua tadi, fardu kifayah, maka dia hukumnya sunnah. Bagi siapa? Ini bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu yang mereka memang ingin spesialis di bidang ilmu tersebut. Jadi kalau ada yang dari kalangan antum yang cerdas, yang atau punya anak, kemudian dia mau belajar ilmu fikih, maka dia pelajari dulu yang fardu ain, pelajari juga yang fardu kifayah. Setelah itu dia beranjak mempelajari yang sifatnya sunnah. Yang dia sunnah dimaksud adalah bukan yang kalau dipelajari dia berpahala, tidak dipelajari yang dia tidak berdosa, bukan itu maksudnya. Tetapi sifatnya apa? Tingkatan di atas fardu kifayah, yaitu yang di atas tingkatan fatwa, yaitu mengetahui masalah-masalah detail. Itu dilakukan oleh para ulama. Dan masih ada orang ulama-ulama seperti itu yang melakukannya di negeri Yaman yang kita dapati. Nah, kemudian
pembahasan yang mabadi ilmu asyara yang ke-10 adalah masailu, yaitu pembahasan-pembahasannya. Apa saja yang dibahas dalam ilmu fikih ini? Banyak sekali. Maka pembahasannya diantaranya at-taharah, itu adalah syarat sahnya sholat, atau kita mengatakan membasuh wajah merupakan rukun dari bagian dari fardu dari wudu, yaitu kewajiban dalam kita berwudu. Atau dalam masalah jual beli harus kita itu ada ridho dan semisal itu pembahasan-pembahasannya. Ya, kita sudah selesai tentang mabadi al-asyarah. Mabadi al-asyarah ini kita akan kaji pembahasan berikutnya.